Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Septiani, kelas 12 IPS. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. A. Penyesuaian atau adaptasi. Ketika terjadi perubahan sosial, maka akan ada sikap-sikap dan perilaku dari masyarakat yang terkena perubahan tersebut, baik dengan sengaja menyesuaikan, menerima, menyaring, maupun menolaknya. Terdapat dua kecenderungan perilaku masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian. Penyesuaian merupakan sikap masyarakat yang cenderung mengadaptasikan diri di mana ketika terjadi tidak keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan kembali setelah terjadinya suatu perubahan. Karakteristik masyarakat seperti ini merupakan karakter masyarakat yang lentur atau tidak kaku, sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan mengingat adanya dua sisi, yaitu positif dan negatif, tergantung bagaimana masyarakat mengambil sisi positif atau kemaslahatan hidupnya. Penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial juga dapat dibedakan menjadi dua, antara lain sebagai berikut. A. Penyesuaian individu. Penyesuaian ini bersifat individual, sebagai reaksi seseorang terhadap perubahan sosial. Penyesuaian ini menunjuk kepada upaya-upaya perorangan untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakat yang telah diubah atau diganti agar terhindar dari disorganisasi psikologis. Misalnya, perubahan dalam bidang pemerintahan dan administrasi yang menuju ke arah demokrasi. Dengan adanya perubahan tersebut, individu berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sebagai bekal hidup dalam suasana yang demokratis. Apabila tidak memiliki bekal pendidikan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maka individu tersebut akan menjadi budak dari perubahan. B. Penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam situasi di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan, penyesuaian demikian dinamakan sebagai penyesuaian lembaga. Yang kedua adalah maladjustment. Maladjustment merupakan kebalikan dari adjustment, di mana masyarakat tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang memungkinkan terjadinya anomi. Kemampuan serta ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri ada kalanya diakibatkan oleh adanya pertentangan antara unsur baru dengan unsur lama, dan secara bersamaan memengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula terhadap warga masyarakat. B. Perubahan sosial. 1. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya dari seorang individu kepada individu dalam suatu masyarakat atau antara suatu masyarakat dengan masyarakat, bahkan bisa juga dari satu kebudayaan lainnya. Proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya ke dalam suatu masyarakat dapat berlangsung dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Pembebasan damai. Masuknya unsur-unsur sosial budaya asing ke dalam suatu masyarakat secara luas atau damai. Contohnya unsur sosial budaya Buddha, Hindu, dan Islam ke Indonesia. B. Pembebasan paksa melalui kekerasan. Masuknya unsur sosial budaya asing ke dalam suatu masyarakat secara paksa melalui kekerasan. Contoh masuknya unsur-unsur sosial budaya Barat bersamaan dengan masuknya penjajahan ke Indonesia. C. Simbiotik. Masuknya suatu masyarakat luar ke dalam suatu masyarakat setempat memiliki dampak sebagai berikut. 1. Simbiotik mutualistik, artinya saling menguntungkan. Contoh, masuknya orang-orang Tiongkok, India, dan Arab melalui perdagangan dan penyebaran agama. 2. Simbiotik parasitistik, artinya masyarakat pendatang merugikan masyarakat setempat. Contoh, kedatangan kolonialisme Barat ke Indonesia. Yang kedua adalah alkulturasi, merupakan proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu. Dihadapkan dengan unsur-unsur sosial budaya luar, saling berbaur sedemikian tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan yang bersangkutan. Contohnya adalah kebudayaan masyarakat Jawa yang membaur dengan kebudayaan Hindu dan Islam.
3. Asimilasi merupakan proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar. Yang ketiga, asimilasi merupakan proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Mereka saling berinteraksi sedemikian rupa dalam waktu yang relatif lama, sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Dalam kenyataan sosial, proses asimilasi akan sulit terjadi karena memerlukan berbagai kondisi dan situasi dari masyarakat, dan berasimilasi tersebut sebagai berikut. A. Sifat terbuka, saling menghormati, saling toleransi, serta menghilangkan sifat saling curiga. Yang kedua, saling membuka kesempatan yang setara dalam setiap akses kehidupan. Dan yang ketiga, memiliki tatanan dan tujuan hidup bersama. Realitas sosial dalam bentuk asimilasi mungkin hanya terjadi dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam perkawinan campuran, dalam prestasi-prestasi di bidang keolahragaan, kesenian, dan lain-lain. Yang keempat adalah akomodasi, merupakan proses peredaran ketegangan dalam penyesuaian suatu konflik atau perselisihan. Akomodatif adalah suatu keadaan tentang di mana pihak-pihak yang berkonflik mengadakan upaya-upaya penyesuaian dan peredaran ketegangan. Misalnya, peredaran ketegangan antara buruh dan majikan setelah adanya kesepakatan mengenai standar upah minimum regional atau UMR. Proses akomodasi dapat dilaksanakan melalui beberapa cara seperti konsilasi, arbitrase, mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.